Baru nih ya, ada sedekah mentok, ada orang sudah mentok baru sedekah gitu ya. Jadi saya berikan rumusan Qur'annya. Sebetulnya itu standar. Yang paling standar di dalam ujian Allah kepada manusia supaya ada nilai rasa dalam diri kita bahwa kita itu punya Allah. Itu poin tertingginya. Nah, biasanya pada titik-titik tertentu oleh Allah itu dihilangkan semua potensi-potensi dari makhluk sehingga kita bisa merasakan kenikmatan langsung untuk berinteraksi dan mendapatkan anugerah dari Allah. Itu titik tertingginya. Sambil contoh begini, Nabi Zakaria itu yang paling viral di Al-Quran salah satunya divonis oleh manusia tidak akan mungkin punya keturunan. Secara klinis mustahil karena istrinya divonis monofos dan mandul. Secara medis semua sedang angkat tangan. Tapi apa yang dilakukan? Nanti ini akan melahirkan rumus di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Nanti jadi rumus standar dari apa yang dialami oleh beliau ini. Di titik itu beliau menangkap isyarat bahwa ketika manusia sudah mengatakan tidak mungkin, itu tanda awal dari Allah supaya kita langsung memohon kepadanya karena Allah ingin memberi tanpa perantara siapapun. Maka dilakukanlah kemudian sholat. Sholat itu dalam bahasa Arab, terjemahan kitanya artinya sesuatu yang tersambung, terkoneksi. Karena itu saat kita sedang sholat, kita sedang menyambungkan diri kepada Allah. Anta'budallaha, kata Mas Ihsan tadi. Kita menyembah Allah dan kita merasa diawasi, dinilai oleh Allah. Maka dalam sholat itu beliau meminta. Permintaannya viral. Sebelum ke sedekah dengan harta, Allah mengajarkan dulu sedekahlah dengan tubuh kita. Karena tidak semua orang boleh jadi memiliki harta, tapi semua orang punya potensi untuk menggerakkan tenaganya untuk meminta. Oleh karena itu diletakkan sebelum harta itu sholat. Kenapa rukun Islam yang kedua sholat, selanjutnya zakat? Karena tidak semua orang bisa mengeluarkan harta. Kalau tidak ada satu pun mentok di harta, maka gunakan tubuh kita untuk menunaikan sholat. Itu rumus Nabi Zakaria. Maka beliau tunaikan di mihrabnya Maryam, minta ke Allah. Rumus kedua, sebut nama Allah, Asmaul Husna, sesuai kebutuhan kita. Jadi nggak harus 99. Misal, ini mau menuntut ilmu, sekolah, sebut ya Allah ya Alim, pemilik ilmu. Persoalan rizki yang ingin kita dapatkan, ya Allah ya Razak. Ada proyek, ada kegiatan yang kira-kira tantangannya tidak mudah, ya Allah ya Al-Fattah. Ini beliau minta karena divonis tidak mungkin, maka meminta kepada Allah dengan nama pemberian tanpa batas, namanya Wahhab. Disingkatnya Hab. Bihabli, ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka memvonis aku punya batasan, maka mohon anugerahkan darimu saja. Jika padamu belum sempat juga terkabul, maka mohon tunjukkan kepadaku dengan cara apa lagi aku mesti meminta. Maka dalam situasi mentok itulah kemudian turun langsung jawaban. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Orang-orang yang langsung memiliki kesadaran saat di titik paling krusial, terendah, dan kita merasa tidak punya apa-apa, lalu ada kesadaran kita punya Allah dan meminta, itu seketika nggak ada sekat, langsung dijawab. Seketika. Karena itu biasanya di momen tertentu setiap kita itu pasti mengalami peristiwa itu, apapun bentuknya. Nah itu kalau sudah sampai ke situ itu kode. Jadi di Islam tuh nggak ada pesimis, ya tidak ada pesimis. Dan jangan pernah melarutkan diri pada sebuah vonis sudah ini nggak mungkin.